Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesi Sukaisi dengan NIM 2300255. Di video kali ini saya akan membahas topik tentang permasalahan-permasalahan humas. Yang pertama yaitu pengertian pengelolaan komplain. Pengelolaan komplain dalam konteks manajemen humas adalah proses penanganan dan pengaturan reaksi ketidakpuasan dari pelanggan atau konsumen terhadap produk atau layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan atau lembaga. Hal ini mencakup strategi dan metode yang digunakan untuk merespon keluhan dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan mereka, dan menjaga reputasi perusahaan. Menurut dokumen, pengelolaan komplain dianggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki layanan dan membangun kepercayaan dengan pelanggan. Dengan memahami komplain secara efektif, perusahaan dapat mengubah pengalaman negatif menjadi positif, serta menghindari dampak buruk dari informasi negatif yang dapat menyebar kepada konsumen lain. Proses ini juga melibatkan kemampuan untuk merespon dengan cepat dan memberikan solusi yang memuaskan sehingga pelanggan merasa didengar dan dihargai. Materi selanjutnya yaitu komplain pelanggan dianggap sebagai peluang untuk perbaikan. Ada beberapa alasan komplain pelanggan dianggap sebagai peluang untuk perbaikan. Yang pertama, sebagai sumber informasi berharga. Komplain memberikan data dan fakta langsung dari pelanggan mengenai pengalaman mereka dengan produk atau layanan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memahami area yang perlu diperbaiki tanpa harus melakukan penelitian tambahan. Yang kedua, indikasi keterkaitan pelanggan. Ketika pelanggan meluangkan waktu untuk menyampaikan keluhan, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka masih peduli dan ingin tetap berhubungan dengan perusahaan. Hal tersebut merupakan indikasi positif bahwa mereka ingin melihat perbaikan dan tetap menjadi pelanggan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, kesempatan untuk membangun hubungan. Menangani komplain dengan baik dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Respon yang cepat dan solusi yang memuaskan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan menciptakan hubungan yang baik. Yang keempat, meningkatkan kualitas layanan. Dengan menganalisis komplain yang diterima, perusahaan dapat mengidentifikasi pola atau masalah yang sering terjadi. Yang kelima, mencegah kerugian di masa depan. Jika komplain ditangani dengan baik, perusahaan dapat mencegah pelanggan yang tidak puas menyebarkan informasi negatif yang dapat merugikan reputasi dan penjualan di masa depan. Materi selanjutnya yaitu cara efektif untuk menangani keluhan pelanggan secara profesional. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif, yaitu dengan memberikan perhatian penuh kepada pelanggan yang mengajukan keluhan. Dengarkan dengan seksama apa yang mereka sampaikan tanpa menginterupsi. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai pendapat mereka dan bersedia untuk memahami masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, menunjukkan empati, yaitu kita menunjukkan bahwa kita memahami perasaan pelanggan dan situasi yang mereka alami, mengakui ketidakpuasan mereka, dan menyatakan bahwa kita peduli dan dapat membantu meredakan ketenangan. Yang kedua, dengan meminta maaf. Jika keluhan tersebut valid, jangan ragu untuk meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Permintaan maaf yang tulus dan dapat membantu memperbaiki hubungan dan menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab. Yang keempat, memberikan solusi yang jelas. Setelah kita memahami masalah, kita menawarkan solusi yang konkret dan jelas.
Pastikan pelanggan tahu langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah mereka dan berikan estimasi waktu jika diperlukan. Yang kelima, mengkomunikasikan tindakan yang diambil. Setelah diberikan solusi, penting untuk mengkomunikasikan kepada pelanggan tentang tindakan yang telah diambil untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keenam, tindak lanjut. Setelah masalah diselesaikan, lakukan tindak lanjut dengan pelanggan untuk memastikan bahwa mereka puas dengan solusi yang diberikan. Hal ini memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik dan menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap komplain pelanggan tersebut. Yang ketujuh, mencatat dan menganalisis komplain, yaitu dengan mencatat semua keluhan yang diterima dan analisis pola atau tren yang muncul. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah mengelola komplain. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sudah ada beberapa langkah-langkah untuk menangani keluhan pelanggan secara profesional. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif. Yang kedua, mencatat dan menganalisis komplain. Yang ketiga, memberikan tanggapan segera. Yang keempat, mencari solusi. Yang kelima, melaksanakan solusi. Dan yang keenam, mengevaluasi dan meningkatkan proses. Yang ketujuh, membangun hubungan yang lebih baik. Dengan kita mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengelola komplain pelanggan dengan lebih efektif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun reputasi yang baik. Materi selanjutnya yaitu alasan mengapa pelanggan tidak lagi menggunakan produk atau layanan. Pelanggan dapat berhenti menggunakan produk atau layanan karena berbagai alasan, dan ketidakpuasan adalah salah satu faktor utama. Alasan mengapa pelanggan tidak lagi menggunakan produk atau layanan, yang pertama, ketidakpuasan terhadap kualitas produk. Pelanggan mungkin merasa bahwa produk yang mereka terima tidak sesuai dengan ekspektasi dan deskripsi yang diberikan. Misalnya, jika produk memiliki cacat atau tidak berfungsi dengan baik, pelanggan akan merasa kecewa. Yang kedua, layanan pelanggan yang buruk. Pengalaman buruk dengan layanan pelanggan seperti respon yang lambat terhadap pernyataan atau keluhan dapat membuat pelanggan merasa diabaikan. Jika pelanggan merasa tidak dihargai, mereka cenderung mencari alternatif lain. Yang ketiga, harga yang tidak kompetitif. Jika pelanggan merasa bahwa harga produk atau layanan tidak sebanding dengan kualitas yang diterima, mereka mungkin beralih ke pesaing yang menawarkan nilai lebih baik. Yang keempat, perubahan kebutuhan atau preferensi. Seiring waktu, kebutuhan dan preferensi pelanggan dapat berubah. Jika produk atau layanan tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka, pelanggan akan mencari opsi yang lebih sesuai. Yang kelima, pengalaman negatif secara keseluruhan. Statistik menunjukkan bahwa ketidakpuasan pelanggan adalah salah satu penyebab utama mereka berhenti berlangganan. Menurut penelitian, sekitar 15% pelanggan berhenti menggunakan produk atau layanan karena ketidakpuasan terhadap produk yang dibeli. Lebih jauh lagi, sekitar 68% pelanggan yang tidak puas tidak kembali lagi, dan mereka cenderung menyebarkan pengalaman negatif mereka kepada orang lain, yang dapat merugikan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menangani komplain dengan serius, dengan mendengarkan keluhan, memberikan solusi yang memuaskan, dan menunjukkan tindak lanjut. Perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka menghargai pelanggan dan berkomitmen untuk meningkatkan layanan. Materi selanjutnya yaitu contoh komplain pelanggan yang umum terjadi. Yang pertama, pelanggan mengeluhkan bahwa produk yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan.
diberikan. Misalnya barang cacat, tidak berfungsi dengan baik, atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Yang kedua, pelanggan merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh staf, seperti sikap yang tidak ramah, kurangnya pengetahuan tentang produk, atau tidak adanya bantuan saat dibutuhkan. Yang ketiga, pelanggan mengeluh bahwa pesanan mereka tidak tiba tepat waktu, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau kerugian bagi mereka. Yang keempat, pelanggan menerima produk yang salah atau tidak sesuai dengan yang dipesan, seperti ukuran, warna, atau jenis produk yang berbeda. Yang kelima, harga yang tidak jelas. Pelanggan merasa bingung atau tidak puas dengan harga yang dikenakan. Misal adanya biaya tambahan atau biaya tambahan yang tidak diinformasikan sebelumnya. Yang keenam, proses pengembalian yang rumit. Yang ketujuh, kualitas layanan purna jual. Yang kedelapan, ketersediaan produk. Yang kesembilan, pengalaman belanja online seperti situs web atau aplikasi tidak mudah digunakan, mengalami kesalahan teknis atau proses checkout yang rumit. Yang kesepuluh, iklan yang menyesatkan. Pelanggan merasa bahwa iklan atau promosi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, produk yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang diterima. Dari penjelasan materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen komplain memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ketika pelanggan menunjukkan komplain, ini sebenarnya merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, manajemen komplain yang baik bukan hanya tentang menyelesaikan masalah, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Dengan demikian, perusahaan yang mampu mengelola komplain dengan baik akan mendapatkan keuntungan jangka panjang melalui reputasi yang baik dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Baiklah, sekianlah penyampaian materi dari saya tentang permasalahan-permasalahan humas. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan maupun penyampaian kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.